Gunung Kelut merupakan salah satu gunung aktif yang berada di Provinsi Jawa Timur. Selain itu Gunung Kelut juga merupakan salah satu objek wisata andalan Kediri yang berjarak hanya sekitar 40 km dari pusat kota Kediri. Pemandangan di sekitar Gunung Kelut juga bisa menjadi penyejuk mata. Namun di balik keindahan itu ternyata Gunung Kelut menyimpan misteri. Selain dari legenda yang beredar, meletusnya Gunung Kelut pada tanggal 13 Februari tahun 2014 itu juga dianggap misteri yang penuh kontroversi. 1. Kisah pengkhianatan cinta seorang putri terhadap pria berkepala kerbau. Salah satu legenda yang begitu populer di kawasan masyarakat setempat tentang Gunung Kelut adalah kisah tentang pengkhianatan cinta. Kisah pengkhianatan cinta itu berawal dari sayembara mencari seorang suami yang diadakan oleh Raja Brawijaya. Pria yang memenangkan sayembara tersebut akan diangkat menjadi suami untuk putrinya yang cantik bernama Dia Ayu Pusparani. Kemudian sayembara itu dimenangkan oleh Lembu Sura, manusia berkepala kerbau. Lembu Sura juga dikenal sebagai sosok pria yang sakti mandraguna. Namun, putri dari Raja Brawijaya tidak ingin menikah dengannya sampai akhirnya sang putri memutuskan akan menikah dengan pria tersebut tapi ada satu syarat. Persyaratannya Lembu Sura harus membuatkan sumur tepat berada di puncak Gunung Kelut dengan waktu hanya 1 malam. Dengan segala kekuatan sakti yang dia miliki, Lembu Sura hampir berhasil memenuhi permintaan sang putri. Sayangnya putri curang, menyuruh prajurit kerajaan untuk menimbun Lembu Sura. Kemudian Lembu Sura bersumpah dalam bahasa Jawa yang diartikan menjadi orang-orang Kediri suatu saat pasti akan mendapat balasanku. Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi daratan dan Tulungagung jadi daerah perairan dalam. Muncullah mitos letusan Gunung Kelut merupakan kutukan dari Lembu Sura yang merasa dikhianati. 2. Jalan misterius yang bisa membuat kendaraan berjalan sendiri. Gunung Kelut memang patut untuk masuk salah satu daftar tempat wisata yang wajib kamu kunjungi. Namun kamu harus berhati-hati saat akan memasuki gerbang wisata Gunung Kelut. Kamu akan merasakan sensasi yang sangat misterius. Di sini akan ada sebuah jalan yang bisa menarik kendaraan berjalan sendiri meskipun kondisi mesin tersebut dimatikan. Bahkan hal ini ditulis dalam sebuah spanduk besar untuk memperingati para wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun secara ilmu pengetahuan dijelaskan, kawasan ini memiliki daya tarik magnetik yang sangat tinggi sehingga bisa membuat kendaraan berjalan sendiri. Meskipun sudah dijelaskan secara ilmu pengetahuan, masyarakat setempat selalu mengkaitkan hal ini dengan kisah mistis karena satu hal yang belum terjawab, bagaimana mobil itu bisa bergerak sesuai arah jalan sendiri. Kamu mau coba mengamatinya? 3. Wage menjadi pasaran keramat. Mungkin sebagian besar di antara kamu semua nggak mempercayai tentang hitungan kalender Jawa. Contohnya seperti hari pasaran Wage, Pon, Pahing ataupun Kliwon yang begitu dikenal sebagai malam Jumat Kliwon yang dianggap malam angker. Namun berbeda dengan warga sekitar Gunung Kelut yang menganggap Wage adalah hari keramat. Wage merupakan pasaran yang penuh misteri berkaitan dengan meletusnya Gunung Kelut. Gunung Kelut beberapa kali meletus diantaranya pada tahun 1955, 1966, 1990, 2007 dan yang belum lama terjadi tahun 2014. Semua letusan Gunung Kelut selalu jatuh pada Wage. Sehingga seringkali warga cukup berwaspada dengan yang dianggap sebagai hari keramat tersebut. 4. Buaya jelmaan penunggu danau. Mitos selanjutnya yang dipercaya warga sekitar Gunung Kelut adalah sosok penunggu gunung. Gunung Kelut konon dijaga oleh sepasang jelmaan buaya. Buaya ini sebenarnya adalah bidadari cantik yang sering mandi di telaga ini. Namun bidadari ini melakukan tindakan yang dibenci oleh dewa. Mereka berbuat hubungan intim dengan sesama jenis seperti golongan kaum lesbian. Perbuatan dua bidadari ini membuat sang dewa marah dan kesal. Kemudian sang dewa mengeluarkan kata-kata yang dianggap seperti sebuah kutukan yaitu, kalian seperti buaya. Dari kekuatan kata-kata sang dewa dua bidadari tersebut berubah menjadi buaya penunggu danau. 5. Letusan Gunung Kelut sebagai tanda lahirnya pemimpin bangsa. Pada sebuah buku sejarah kuno, Hayam Wuruk yang terlahir pada tahun 1334 ini persis bersamaan dengan terjadinya letusan Gunung Kelut. Bahkan sama dengan kejadian gempa bumi di Panbayu dan Sumpah Palapa. Kemudian tepat di usia ke-17 tahun Hayam Wuruk sudah diangkat menjadi seorang Raja Majapahit. Semenjak dipimpin oleh Hayam Wuruk, Majapahit menjadi penguasa di seluruh Nusantara Indonesia. Kemudian meletusnya Gunung Kelut yang terjadi pada bulan Mei tahun 1901. Lahirlah sosok Soekarno 2 minggu kemudian. Kepemimpinan Soekarno saat itu juga membuat tanah air ini lebih damai.
Sehingga pada letusan 2014 lalu muncul sebuah mitos yang akan kembali melahirkan pemimpin besar seperti sosok Hayam Wuruk dan Ir. Soekarno. Siapa orangnya? Yaitu Bapak Joko Widodo.